Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda, NIM 2414130020. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan dakwahnya. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni Al-Qardah. Yusuf Abdullah Qaradawi lahir di desa Safat, Turab, Mesir bagian barat, daerah Mahallah Al-Kubra, Provinsi Al-Qarbiyah, Republik Mesir pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Qaradawi berasal dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Selanjutnya ada karya-karya Yusuf Al-Qaradawi. Syakih Yusuf Qaradawi telah menulis berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan Islam, terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam. Kitab-kitab beliau sangat diminati oleh umat Islam dari seluruh dunia. Bahkan kitab-kitab tersebut telah dicetak ulang berpuluh-puluh kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di samping itu, kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan, perjuangan, dan pemikiran Qaradawi secara terperinci. Beberapa konsep yang tertera dalam karya-karya Yusuf Al-Qaradawi yang terkenal yaitu dikelompokkan berdasarkan tema pokok dalam ajaran agama Islam. Adapun beberapa hasil karya Qaradawi yang tentunya telah diabadikan dalam bentuk buku, yaitu ada 105 judul buku yang yakni fikih dan usul fikih, ekonomi Islam, pengetahuan tentang Al-Quran dan Al-Sunnah, akidah Islam, dakwah dan pendidikan, kebangkitan Islam, kepahaman Islam, kesesuaian dan syair. Menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi, Al-Quran adalah kitab ilahi yang bersumber dari Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup beragama. Al-Quran merupakan roh Rabbani yang dengannya akal dan hati menjadi hidup, sebagaimana ia merupakan kalam ilahi yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Hikmah Al-Quran yang telah diturunkan Allah secara berangsur-angsur itu ialah agar tertanam di hati dan meresap ke dalam akal. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang berlaku di masyarakat Hijaz, pada saat itu Al-Quran tetap tidak terlepas dari kalam ilahi karena ada sebagian kelompok manusia yang menganggap bahwa Al-Quran merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat Arab, sehingga Al-Quran tidak dapat disesuaikan dengan pemikiran manusia layaknya karya ilmiah. Lebih lanjut, Qaradawi menjelaskan Al-Quran merupakan kitab yang memuat ajaran, diantaranya adalah akidah sebagai petunjuk yang mengetahui dan mempercayai Tuhan yang hakiki. Ada juga syariat dalam Al-Quran yang berarti dalam perintah dan larangan yang harus dilaksanakan dan dijauhi oleh segenap umat Islam. Selain itu, di dalam Al-Quran juga ada akhlak baik Rabbani dan insani. Ajaran akidah, syariat, dan akhlak tersebut berlaku untuk semua zaman. Kitab untuk semua umat manusia, kitab untuk semua umat beragama, dan kitab yang hakikat, dengan artian kitab yang kekal, bukan untuk masa tertentu atau bukan untuk generasi tertentu. Yang dimaksud di sini
adalah hukum Al-Quran yang tidak bersifat temporal dan dengan batasan waktu dan tempat tertentu, dan setelah itu tidak diamalkan lagi. Akan tetapi Al-Quran itu merupakan pedoman manusia yang universal dan komprehensif, artinya berlaku untuk manusia yang tidak mengenal zaman atau tempat. Ini berlaku untuk selamanya sampai datangnya hari akhir. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang tokoh ulama muslim moderat pada era modern ini. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan pendapat serta pemikirannya yang tidak terlalu fanatik. Dengan pendapat salah satu seorang tokoh, beliau lebih cenderung memilih jalan tengah, yaitu memadukan pendapat salaf dan kholaf dalam berpendapat. Beliau melihat pandangan-pandangan ulama terdahulu dan tidak menutup diri dari perkembangan zaman, sehingga beliau juga mengambil pendapat ulama masa kini yang memunculkan pemikiran tentang ilmu pengetahuan modern dalam kajian ilmiah. Kitab Kaifa Nata Amal Ma'a Al-Quran merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari kitab sebelumnya. Dalam buku ini, Qaradawi memberikan berbagai pandangan untuk semua orang secara umum tentang Al-Quran itu sendiri. Beliau menjelaskan bagaimana seorang berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari bagaimana membaca, menghafal, memahami, menafsiri, mengikuti dan mengamalkannya. Bahasa yang digunakan cukup sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Kandungan buku ini merupakan pemikiran-pemikiran beliau yang berkaitan dengan Al-Quran. Metode tafsir yang digunakan Qaradawi dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran adalah dengan tafsir dalam tafsir ilmi. Salah diantaranya adalah bagaimana membangun intelektual ilmiah berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan bersikap moderat dalam segala hal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.